Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur boleh menikmati anugerah kasih Tuhan hari ini. Mari bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan dari Yoel 1 ayat 13 sampai 20. Dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 19 dan 20. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan kasih-Mu bagi kami. Melalui tuntunan pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan semalam, hingga pagi hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami memahami firman Tuhan, dan juga ditopang untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Yoel 1 ayat 13 sampai 20, dan saya akan membaca hanya ayat 19 dan 20. Firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah penggembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang liar rindu kepadamu, sebab wadi sudah kering dan api pun telah memakan habis tanah penggembalaan di padang gurun. Amin. Tema kita, datanglah mengaku dan berseru kepadanya. Rampok kami mengaku, siame tamba lako kalena. Ibu bapak saudara-saudara, pernahkah Anda merasakan pergumulan hidup yang berat? Apa yang Anda lakukan? Ada orang ketika mengalami pergumulan, lalu merasa ditinggalkan Tuhan, sehingga membuatnya kecewa dan mencari solusi di luar Tuhan, bukannya mengoreksi diri atas apa yang dialami. Sosial media adalah tempat tercepat untuk beberapa orang menceritakan keadaannya. Like dan respon dianggap bisa membuat lega. Tapi apakah itu benar? Bacaan kita hari ini menggambarkan penderitaan yang dialami oleh orang Israel saat Tuhan menghukum mereka dengan serbuan belalang. Dikatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat, di mana akan datang kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Makanan mereka sudah lenyap sebab benih menjadi kering dan lumbung sudah runtuh karena gandum mereka sudah habis. Tidak ada lagi sukaria dan sorak-sorai dari rumah Tuhan. Semua hewan dan binatang liar menderita karena tidak ada lagi padang gurun. Semua ciptaan berada dalam situasi yang sangat sulit. Tapi dalam situasi ini, Nabi Yoel mengajak semua imam-imam, para pelayan, tua-tua, dan semua umat untuk berpuasa dan datang ke rumah Tuhan untuk berseru kepada Tuhan sebagai wujud pertobatan atas dosa yang dilakukan. Mereka yakin bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan bangsa Israel dan semua ciptaan yang ada. Jemaat Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman Yoel bersama bangsa Israel. Datang mengaku dan berseru kepada Tuhan adalah jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita alami. Pada Tuhan ada pengharapan dan kebergantungan kepada kuasa-Nya ketika kita datang mengaku dan berseru kepadanya. Karena itu apapun pergumulan kita hari ini, ingatlah untuk datang berseru kepadanya. Matius 11 ayat 23 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih dan lawatan-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Mengingatkan kami untuk terus datang mengaku setiap dosa-dosa kami dan terus berseru kepada Tuhan Allah, tempat kami meminta, memohon setiap pertolongan Tuhan.
sehingga kami boleh menjalani hidup ini sekalipun ada beban-beban dan pergumulan dan perkara. Tapi kami datang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Melanjutkan siara hidup kami hari ini dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, perjalanan-perjalanan kami. Kami mohon lindungan, kasih, dan tuntunan dari Tuhan. Mendoakan pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin kami, Tuhan berkati mereka semua, pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Berkati umat Tuhan dimanapun yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan mereka. Yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan topang mereka. Yang mengalami kondisi-kondisi beban-beban hidup, topanglah dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mendoakan anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati dalam bangku sekolah dan kuliah, anugerahi hikmat, kearifan, kecerdasan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati anugerahkan yang terbaik bagi setiap mereka. Orang tua kami, opa dan obah, sehatkan mereka semua. Yang mengalami sukacita, pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, Bapak Ahas Rerung dan Ibu Sulistia Ekawati. Kiranya melalui hari ulang tahun perkawinan mereka, terus Tuhan berkati rumah tangga mereka, perjalanan hidup mereka bersama anak-anak dan seluruh keluarga. Bahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun juga Tuhan berkati. Peliharakanlah hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Ini doa syukur kami nyatakan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.